Resnita. Baik, apakah eh, buku-buku Resnita usulannya ini hanya 4? Bagaimana ini? Hanya 4 usulan bukunya. Coba, hanya 4 usulan buku Resnita cukup nanti itu untuk menyelesaikan skripsinya. Data-data GKPI itu harus dicari ya, cepat dicari. Boleh di telepon kantor atau minta PDF-nya. Laporan-laporan pekabaran Injil keluar. Walaupun udah masuk ke suku yang lain, anak dalam, cari lagi apakah ada selain suku anak dalam. Kerjakan ini untuk kamu periksa supaya bisa kau bandingkan ya soal konsistensi menulis nama percetakan dan sebagainya. Kemudian saya akan masuk pada isi di latar belakang masalahmu ini. Ada beberapa catatan. Kamu sudah membahas ini soal misi ya, ini soal misi dan sebagainya. Lalu kamu sebut dalam tata pokok-pokok iman GKPI ya, bahwa GKPI dipanggil untuk 2 hal sebenarnya yang disampaikan dalam pokok-pokok iman GKPI itu, yaitu memberitakan keselamatan, kemudian melaksanakan pelayanan. Jadi itu yang ditugaskan oleh pokok-pokok iman GKPI. Lalu kau bahaslah soal kenyataan GKPI. Nah, melakukan. Pak, suara Bapak nggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas. Oke, saya akan setel lagi. Masih macet. Iya. Sebentar saya matikan dulu kamera. Ada kemacetan ya Pak RH ya. Oke. Sama seperti saya tadi. Ini sudah kedengaran? Sudah Pak, sudah. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Saya ulangi bahwa tadi di rumusan pokok-pokok iman GKPI itu tugas GKPI hanya 2 disebutkan, yaitu memberitakan keselamatan dan melaksanakan pelayanan. Itu menurut GKPI ya. Kalau tugas-tugas misi tadi sudah disebut di atas ada 5. Lalu menurut GKPI ada 2 tugas. Lalu Resnita menyampaikan Nggak kedengaran Pak. belum kedengaran. Tidak Pak. Oke, saya ulangi lagi menyetel. Halo? Sudah kedengaran? Halo? Belum juga Pak. Halo? Tes 1 Iya 2. Pak, halo. Udah kedengaran. Oke, baik. Kemudian Resnita menyampaikan bahwa gereja dan pekabaran Injil adalah 2 sisi yang tidak terpisahkan. Nah, ini sebuah pernyataan. Kemudian itulah sebabnya penulis mencoba memberikan sebuah pemahaman dan pandangan baru. Ini menarik. Ini sebuah pemahaman dan pandangan baru mengenai peran gereja pada masa kini. Nah, kira-kira apa itu sebuah pemahaman itu? Coba dulu jelaskan dulu Resnita, apa sebuah pemahaman yang baru itu? Silakan. Bisa dengarkan? Silakan Resnita. Suara Bapak belum jelas tadi, Bu. Oke. Apa arti yang kau tulis di situ sebuah pemahaman baru? Sebuah itu apa yang kau buat itu? Sebuah itu. Udah lihat kan di apa ini? Ini sebuah. Baik, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Maksud saya di sini sebuah pemahaman yang baru mengenai penginjilan ialah saya ingin memberikan melalui skripsi saya ini supaya juga masyarakat di KPI boleh memahami bahwa memang misi itu adalah tugas dari seluruh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bukan hanya Cukup. tugas itu gitu. Ya, cukup sampai di situ ya. Oke, saya lanjutkan ya. Baru kemudian terkhusus bagi GKPI pada masa sekarang ini, di mana sebagian saat ini gereja GKPI sangat sibuk membentuk gereja baru dan sebagainya. Kemudian, namun apakah GKPI sudah memahami pertama ini makna misi yang sebenarnya? Berarti yang kau teliti pertama itu makna misi yang sebenarnya.
Kedua, apakah GKPI memiliki keberanian untuk memberitakan Injil? Ini nomor 2 ini. Padahal judulmu gereja dan pekabaran Injil, yang seharusnya pekabaran Injil yang diutamakan. Lalu yang ketiga yang kau ingin katakan ialah, dan bagaimana pemahaman masyarakat, ini masyarakat atau warga, ya nanti pikirkanlah kalimat yang benar ya. Masyarakat GKPI, pemahaman, ini bicara pemahaman GKPI mengenai apa? Penginjilan. Ya, jadi ada 3 hal yang kamu bahas. Pertama, makna misi. Kedua, makna memberitakan Injil. Ketiga, pemahaman warga GKPI mengenai penginjilan. Nah, baru itulah yang melatar belakangi muncul judul ini. Nah, pertanyaan saya begini, apakah yang menjadi persoalan penelitian skripsi ini? Apakah pekabaran Injil? Atau apakah misi? Atau apakah pemahaman warga GKPI mengenai pekabaran Injil? Mana yang kau pilih dulu? Dari 3 ini, mana yang hendak kau teliti? Misi, pekabaran Injil, atau pemahaman GKPI tentang pekabaran Injil? Ini supaya kita sinkronkan, kerucutkan dulu apa yang menjadi persoalan penelitianmu. Kok masih terputus-putus? Oke, saya setel lagi. Halo, tes 1. Tes 1. Kedengaran Pak, kedengaran. Oke. Bagaimana itu Resnita? Mana yang menjadi lokus penelitianmu? Apakah misi GKPI, atau apakah pekabaran Injil GKPI, atau pemahaman warga jemaat GKPI tentang pekabaran Injil? Mana yang mau dia teliti? Bisa didengar Resnita? Fokus penelitian saya itu penelitian keluar, Pak. Kabaran Injil keluar. Pekabaran Injil keluar. Oke. Saya lanjutkan ya. Apa yang kau tulis ini, yang saya ikuti ini. Diidentifikasi masalah. Kurangnya pemahaman gereja. Jadi ini pertama, pemahaman gereja tentang apa? PI. Ya, katakanlah nanti kita buat PI keluar. Kedua, kesadaran bagi gereja. Jadi kembali gereja. Nah, saya perjelas dulu begini. Harus kita pahami ada 2 istilah gereja. Gereja huruf kecil dan gereja huruf besar tulisannya. Kalau gereja huruf besar ditulis, itu merujuk kepada orangnya. Nah, kalau gereja huruf kecil ditulis, itu merujuk pada gedungnya. Maksudnya bukan orangnya, ini gedungnya. Merujuk pada gedungnya. Kalau gereja pada hurufnya huruf besar, itu merujuk kepada orangnya. Tapi gereja pada huruf kecil, itu merujuk kepada gedungnya. Nah, ini kurangnya kesadaran bagi gereja. Gereja gedung atau gereja orang terhadap panggilannya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini nanti harus dipahami dengan mendalam ya. Baru kurangnya pemahaman gereja. Jadi kembali gereja yang menjadi sasaran. Pemahaman gereja untuk melakukan pekabaran Injil. Jadi bukan misi, tapi tentang pekabaran Injil. Nah, supaya nanti Resnita fokus. Jangan membahas misi, tapi pekabaran Injil. Karena memang fakta yang kau lihat soal pemahaman gereja yang kurang, kesadaran gereja yang kurang tentang pekabaran Injil. Nah, ini. Itu yang hendak kau teliti kan? Atau bagaimana responmu dulu? Silakan. Jadi pemahaman gereja tentang pekabaran Injil yang utama yang hendak Resnita bahas. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran Pak. Ya, silakan. Resnita. Maaf, Pak. Sebenarnya dari tadi suara Bapak terputus.
hanya sedikit yang kedengaran Pak. Ya, Sinta, yang kedengaran saja kamu jawab dulu paling tidak, nak. Ya. Mana yang fokus yang kau hendak teliti? Apakah pemahaman gereja tentang pekabaran Injil keluar, atau misi, atau pemahaman orang? Tadi kan orang dan gedung. Jadi supaya nanti bisa kau pahami. Yang mana kira-kira? Baik Pak, saya akan menjawabnya. Fokus saya yaitu pekabaran Injil keluar Pak. Namun kenapa pekabaran Injil keluar juga tidak efektif? Itu karena Ya ini begini Resina, stop dulu. Ya pekabaran Injil ini pemahaman atau aksinya? Ini supaya jelas nanti yang diteliti pemahamannya, berarti kita akan meneliti dokumen-dokumen gereja GKPI. Atau aksi PI-nya, berarti kita teliti aksi yang dilakukan GKPI terhadap pekabaran Injil keluar. Mana yang dihendak difokuskan ini? Aksi atau pemahaman? Yang mana dipilih? Kalau pemahaman dia, berarti nanti ini studi pustaka ini. Kalau dia aksi, ini melihat bukti konkret GKP melakukan misi pekabaran Injil keluar melalui Departemen Sending GKPI atau apalah nanti namanya, pekabaran Injil atau terserahlah apa nanti namanya di situ di GKPI. Kira-kira mana? Aksinya atau pemahamannya? Keduanya. Aksinya Pak. Aksinya. Iya Pak, keduanya. Mana aksi atau pemahaman? Kalau berdasarkan tulisanmu, ini pemahaman, semua ini pemahaman ini. Kurangnya pemahaman, kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman, ini semua pemahaman ini. Jadi bukan aksi pekabaran Injil keluar. Oke, nanti kau renung-renungkan lah, ini kan masih proposal, nanti kamu memutuskan. Sehingga itu akan berimplikasi pada pertanyaan penelitianmu. Kalau dia pemahaman, maka pertanyaannya, mengapa GKPI, warga jemaat GKPI maksudnya, bukan masyarakat ya, warga jemaat GKPI kurang memahami tentang pekabaran Injil keluar. Jadi soal pemahaman ini, bukan kurang melakukan pekabaran Injil, itu aksi. Nah, baru pertanyaan yang kedua, apa faktor penghambat warga jemaat GKPI kurang memahami? Ini kan soal kurang pemahaman ini, bukan soal kurang aksi. Baru ketiga, bagaimana caranya supaya warga jemaat GKPI memahami pekabaran Injil dengan baik dan benar. Nah ini harus jelas fokuskan kemana, pemahaman kah atau aksi? Karena itu berkaitan pada pertanyaan penelitianmu. Dan juga nanti akan berkaitan dengan tujuan dan manfaat penelitianmu untuk apa. Nah ini harus jelas kamu uraikan. Lalu nanti metodologi penelitianmu apa. Nah supaya semakin jelas ya. Nah dengan demikian kamu akan semakin mantap melakukan penelitian ini. Kalau sistematika penulisannya bagus dan kemudian buku-bukunya sudah saya lihat ada 26 buku dan ada 6 buku bahasa Inggris. Demikian dari saya Bu BT, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, kami kembalikan kepada Bu BT. Suaranya Bu belum dibuka. Masih ada Resnita yang kamu mau bicarakan atau tanya? Halo Resnita. Agak cepat meresponnya nak ya. Apakah masih ada yang perlu kamu tanyakan? Ada Bu. Silakan nak, silakan. Mengenai perbaikan-perbaikan yang Bapak
Pak dosen Pak Harahap yang jelaskan tadi Pak, Bu, sebenarnya saya juga tidak mendengar keseluruhannya, Bu. Jadi saya juga kurang memahami nanti apa yang akan saya perbaiki, Bu, karena suaranya terputus-putus, ternyata sedikit yang saya dengar, Bu. Oke, Pak RH mungkin nanti bisa memberikan catatan-catatannya, Pak. Sudah saya kirim, sudah. Sudah dikirim ya, Resnita. Nanti oke. Lalu kemudian dari penulisanmu itu identifikasi masalahmu itu kau buat dia apa ya? Ya, oke. Kau buat dia ABC kurasa ya. ABC lalu kemudian yang lain 1, 2, 3 begitu. Nanti diseragamkan ya. Identifikasi masalahmu itu ABC, lalu rumusan masalahmu itu kamu buat 1, 2, 3 begitu. Itu nanti diseragamkan nak ya. Lalu seperti yang tadi dikatakan oleh Pak MW juga ya, harus dilihat dengan minim ya, minim atau bahkan tidak memperhatikan pekabaran Injil, padahal mereka sudah melakukannya tapi masih perlu ditingkatkan ya, dan masukan-masukan dari Pak Hera tadi. Lalu kita lihat yang terakhir itu judulmu nak ya. Judulmu itu gereja dan pekabaran Injil. Sudah suatu tinjauan misiologis terhadap kenapa nggak muncul kata pekabaran Injil di subjudul. Walaupun kita paham penginjilan itu ya bolehlah pekabaran Injil, tapi munculkan aja pekabaran Injil. Penginjilan itu diganti aja dengan pekabaran Injil. Kecuali judulmu itu gereja dan penginjilan. Bisa dipahami Resnita? Bisa, Bu. Ya, disinkronkan nak ya. Oke. Baiklah, masih ada tambahan dari Pak MW atau Pak RH? Dari saya cukup. Saya juga cukup. Baiklah, baik. Demikianlah seminar proposal atas nama Resnita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, seminar proposal atas nama Resnita telah berlangsung. Biarlah Tuhan Resnita selalu diberikan hikmat untuk bisa semangat menyelesaikan karya ilmiah ini, memperhatikan masukan-masukan dari dosen, sehingga semakin tajam penggalian tentang gereja dan pekabaran Injil khususnya di GKPI. Berkatilah kami di dalam tugas kami selanjutnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, selamat ya. Ya. Oke, selamat afternoon.